Hai semuanya, hari ini aku akan coba membuat curry puff. Untuk yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Lanjut, kita membuat isiannya terlebih dahulu. Untuk isiannya, kalian boleh gunakan resep ini atau isian yang kalian suka. Di sini aku tumis bawang merah dan putih, kemudian kita masukkan langsung ayam yang sudah direbus, kemudian disuir, dan tambahkan wortel yang dipotong kotak-kotak kecil. Di sini lalu aku tambahkan gula, garam, lada, dan juga kaldu jamur. Tes rasanya setelah enak, kemudian kita tuang di sini air rebusan ayam. Air rebusan ayam saya gunakan sedikit aja untuk mematangkan wortelnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan irisan kentang yang sudah digoreng setengah matang sebelumnya. Jadi kita gunakan kentang yang sudah setengah matang agar tidak terlalu lama. Kemudian tambahkan juga dengan irisan daun bawang. Setelah pas rasanya, kita matikan api dan tambahkan telur rebus jika kalian suka. Selanjutnya kita siapkan bahan kulitnya, curry puff. Di sini siapkan dulu bahan A dan bahan B. Kita siapkan bahan A. Di sini tepung terigu, yang digunakan adalah tepung terigu serbaguna. Kemudian kita masukkan margarin merek apa aja boleh. Dan yang saya gunakan di sini juga adalah mentega putih. Lalu kita tambahkan juga dengan sejumput garam. Setelah garam, kita masukkan air es. Untuk semua ukurannya ada di description box. Dan ini semua bahannya kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita uleni ringan saja dengan menggunakan tangan. Seperti ini, uleni ringan saja. Kemudian setelah semua bahannya menyatu dengan baik, kita bulatkan dan kita tutup dengan plastik wrap dan kita diamkan selama 15 menit. Berikutnya, kita lanjut ke bahan B. Masukkan tepung terigu, lalu juga kita masukkan margarin dan juga mentega putih. Kita aduk-aduk dengan spatula dulu. Kemudian setelah itu kita uleni kembali dengan tangan. Lalu kita bulatkan dan kita diamkan selama 15 menit adonan A dan B. Kita tutup plastik dan ini setelah 15 menit kita bagi 4 masing-masing adonan A dan adonan B. Kemudian masing-masing potongan ini kita bulatkan seperti ini. Adonan A dibagi 4, kemudian kita bulatkan. Demikian juga adonan B kita bagi 4 dan dibulatkan. Setelah selesai semua adonan A dan B berbentuk bulat seperti ini, selanjutnya kita ambil satu adonan A, lalu kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Seperti ini, kita pipihkan sedikit aja. Dan setelah itu kita masukkan adonan B ke dalamnya. Jadi di sini adonan B dibungkus oleh adonan A. Kemudian kita bulatkan dan kita buat semua adonan A dan B seperti ini. Jadi kita hasilkan adalah 4 adonan
bulat A dan B. Ini dia, kita sudah dapat 4 bulatan besar A dan B. Dan di sini kita sebelum memulai, adonan yang belum kita gunakan dan masih menunggu giliran, saya tutup dulu dengan plastik agar tidak cepat mengering, agar adonan tetap lembab. Dan kita ambil satu adonan bulat dan kita mulai pipihkan dengan rolling pin dalam bentuknya memanjang. Kita tipiskan dengan hati-hati hingga yang dihasilkan adalah memanjang seperti ini, karena ini nanti adonan akan kita gulung. Kemudian adonan kita gulung seperti ini, gulung sampai selesai. Setelah itu kita ulangi lagi, kita pipihkan lagi dengan menggunakan rolling pin seperti tadi. Ini berarti kita sudah 2 kali menipiskan adonan. Dan setelah itu sama seperti tadi, setelah pipih adonannya kita gulung kembali. Jangan lupa kanan kiri kalau bisa dirapikan seperti ini. Setelah itu kita kembali gulung seperti ini tadi. Dan jangan lupa sambil dirapikan kanan kirinya. Dan kita ulangi lagi memipihkan seperti tadi. Jadi dalam satu gulungan kita harus mengulang sebanyak 3 kali memipihkan dan menggulungnya. Ini kita gulung lagi sampai selesai semua adonan. Kita lakukan semua sama seperti ini dan rapikan sisi kanan dan kirinya. Setelah selesai semua gulungan ini, kita ambil satu gulungan lalu kita potong horizontal dan setebal 1 cm, jangan terlalu tipis. Lalu setelah itu kita pipihkan seperti ini dan siap kita isi dengan isian yang sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah diisi dengan secukupnya, lalu kita pilin seperti halnya membuat pastel seperti ini. Untuk membuat karipap berbentuk bulat, kita bisa gunakan 2 kulit karipap, yang satu kita isi seperti ini dengan isian dan satu lagi menutup atasnya. Dan sama seperti halnya tadi, di bagian sisi-sisinya kita rapikan dan kita pilin. Selesai dan siap kita goreng di dalam minyak panas. Dan kita lihat di sini hasilnya, kulit karipap berlapis-lapis dan rasanya juga sangat renyah. Ini dia sudah selesai karipapnya dan kita nikmati bersama cabai rawit. Gimana, mudah kan membuatnya? Kalian juga pasti bisa. Demikian, terima kasih resep dari saya. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Salam sehat selalu.